dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Sapaan Gembala pada pagi hari ini bertema tiada yang mustahil bagi Allah, diambil dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kokedama adalah sebuah cara menanam dari Jepang. Dan uniknya kokedama ini disebut kokedama karena berupa bola lumut. Kita tahu bahwa ketika ada lumut di dalam rumah kita, entah itu ada di kolam ikan, ada di paving kita, di halaman rumah, dimanapun itu, kita paham bahwa lumut ini menghancurkan tembok, menghancurkan dinding dan segala hal yang terkait dengan lumut ini, karena lumut ini sangat mudah berkembang dan merusak. Namun oleh orang-orang di Jepang menjadi sebuah seni yang menarik, karena bola lumut yang menarik ini membuat orang tertarik. Ada estetika di sana, dan ketika diletakkan di tempat yang nggak umum juga, karena ini di atas kepala kita, kemudian di atasnya ditanamin tanaman, segala macam tanaman bisa seperti tanaman atsiri, ini sangat menarik. Dan cara menanam seperti ini sesuatu yang mungkin jarang untuk kita temui di Indonesia ini. Firman Tuhan pada hari ini dari kisah tentang Abram yang diundang untuk pergi dari rumahnya mengikut Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Usia Abram saat itu 75 tahun. Sesuatu yang tidak mungkin juga untuk orang-orang di usia mapan seperti Abram yang tinggal menunggu Tuhan memanggil istilah kita untuk berkarya. Karena di usia 75 orang biasanya melepaskan diri dari segala hiruk pikuk dunia. Lebih memilih untuk hidup damai dan tenang. Tetapi Tuhan rupanya memiliki panggilan lain kepada Abram. Dia ingin Abram percaya kepadanya, dan Tuhan pun menjanjikan dia keturunan yang banyak, dia akan menjadi berkat, dan kemudian dia sendiri akan memberkati banyak orang. Karena itu Abram kemudian disebut sebagai bapa orang beriman. Dan yang menarik saudara, Abram percaya penuh kepada tuntunan Tuhan. Dia tidak mempertanyakan, saya ini udah 75 tahun loh Tuhan, saya ini sudah tua. Tapi dia bersedia untuk keluar dari zona nyaman, untuk berada dalam situasi out of the box. Dan inilah yang kemudian membuat ia diberi nama Abraham oleh Tuhan Allah, yaitu bapa orang beriman. Sama seperti tanaman lumut yang mungkin tidak pernah diperhatikan orang ataupun dihindari orang, diperhatikan namun untuk dibuang, tidak boleh dekat-dekat dengan kehidupan kita. Namun di tangan seorang yang ahli arsitek ruangan, dia menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang layak untuk dilihat, sesuatu yang layak untuk dijual, dan sesuatu yang layak untuk dicontoh. Abram yang bukan siapa-siapa dipilih oleh Allah secara langsung untuk menjadi teladan orang beriman. Tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah. Maukah kita semua juga dibentuk dengan indah oleh Allah, supaya kita pun menjadi sosok-sosok alat-alat Allah untuk membawa damai di tengah kehidupan ini, ataupun menjadi teladan orang-orang beriman seperti yang Abram miliki. Ini adalah panggilan untuk kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jawab panggilan Tuhan. Amin. Bersama-sama kita akan berdoa. Mengucap syukur ya Bapa, ketika Engkau memberi kesempatan kepada Abram untuk menjawab panggilan. Tentunya panggilan ini diperuntukkan kepada banyak orang. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin di tangan Tuhan. Bahkan sesuatu yang kotor, yang jelek seperti lumut pun menjadi indah ketika Tuhan memberi karunia kepada seorang arsitek untuk membuatnya menjadi indah. Sungguh sesuatu yang luar biasa.
Kami pun mau dibentuk untuk menjadi sesuatu yang indah di tangan Tuhan. Karena itu perlengkapi kami, bentuklah kami untuk menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hendak belajar untuk percaya bahwa apa yang tidak mungkin di mata manusia, mungkin di mata Allah, karena Allah yang melakukannya. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.